Diketahui nama anak Chuyun bernama Wuyi, terlihat senior maupun menggendong Wuyi di sana. Namun muncullah Kuan Yu yang menyapa dua senior. Kemudian Wuyi pun digendong oleh Kuan Yu. Terlihat senior Mo tampaknya masih ingin menggendong Wuyi. Lantas Chuyun pun memerintahkan agar Kuan Yu membawa Wuyi jalan-jalan ke taman agar Wuyi tidak kedinginan. Namun sebelum pergi, Kuan Yu mengingatkan Chuyun agar menjaga kondisi tubuhnya. Setelah hal itu, Wu Jingsu menanyakan kepada Chuyun, mengapa Chuyun memanggil dua senior dan ada masalah apa? Chuyun mengatakan pertempuran di istana Jiuhan. Setahun berlalu sejak saat itu. Chuyun pun bersiap memanggil kota kuno dan juga penguasa kota kekaisaran, yaitu untuk berkumpul di Gunung Wanjian karena Chuyun ingin membangun prestis pavilion Wanjian, juga untuk turut berduka cita atas prajurit yang gugur dalam pertempuran. Wu Jingsu pun langsung pergi untuk mengatasi hal ini. Terlihat senior Mo mengatakan, jika Chuyun ingin memadatkan tubuh boneka Sinerlin, maka Chuyun harus memiliki logam ekstrateritorial. Tapi sayangnya logam itu tidak ada walau Sinerlin sudah mencarinya di seluruh benua Behuang. Dan nampaknya harus mencarinya ke wilayah lain. Chuyun bilang ia pernah dengar dari senior Mo bahwa logam teritorial keberadaannya sangat misterius dan bukan berasal dari benua Zhengling. Dengan kata lain, logam itu berasal dari dunia lain. Terlebih senior Mo juga tidak tahu asal-usul logam ekstra dikarenakan waktu itu ia tidak sengaja menemukannya. Karena memang bagi seluruh dunia, benua Behuang hanyalah tempat yang tandus. Chuyun pun ingin meminta bantuan senior karena Chuyun telah mengumpulkan 6 kristal sumber. Ditambah dengan rangsangan kristal sumber, Chuyun bisa merasakan keberadaan kristal sumber kegelapan. Chuyun pun memberikan peta pada senior Mo yang adalah tanah yang ditinggalkan. Chuyun pun berharap senior Mo membantunya untuk mendapatkannya. Senior Mo bilang tidak perlu terlalu sopan. Dikarenakan Chuyun menginginkan kristal sumber kegelapan, senior Mo pun akan membantu Chuyun untuk mendapatkannya. Tapi untuk saat ini Chuyun harus memulihkan diri dan jangan sembarangan menggunakan kekuatan spiritual, dan juga jangan menggunakan kekuatan jiwa. Chuyun pun berterima kasih atas perhatian senior Mo. Setelah hal itu, Chuyun menaiki piton besan lalu menuju penjara es istana Jiuhan. Sementara itu di penjara es, Ye Qianhan sudah ada di sana. Kemudian Chuyun muncul di sana sembari Ye Qianhan akan menyerang Chuyun. Chuyun mengatakan mereka sudah lama tidak bertemu, mengapa harus melakukan ini? Ye Qianhan bilang sejak perpisahan di puncak Jiuhan, mereka berdua seperti orang asing. Mengetahui Chuyun terluka, Ye Qianhan pun menyuruh Chuyun kembali. Namun Chuyun memperlihatkan gulungan bela diri tulang es. Jika melatihnya sampai tingkatan sempurna, maka bisa mencapai puncak martial emperor. Tapi ketika melatihnya tidak hanya memasukkan hawa dingin ke dalam sumsum tulang, pada akhirnya akan mati dikarenakan membekukan jiwa. Sedangkan dalam gulungan ini, teknik bela diri tulang es telah disempurnakan dan bisa menghindari menyakiti jiwa. Ye Qianhan bilang Chuyun memberinya ini untuk kompensasi. Chuyun mengatakan mau bagaimanapun juga, Ye Qianhan adalah ibu dari Wuyi. Ye Qianhan marah dikarenakan arti Wuyi adalah tidak sengaja. Ye Qianhan bertanya apa Chuyun pernah benar-benar mencintainya. Chuyun menjawab bahwa hatinya sudah dipenuhi Liuxiang. Mengetahui jawaban itu, Ye Qianhan pun menyuruh Chuyun pergi, dikarenakan ia tidak butuh belas kasihan dari Chuyun.
Setelah hal tersebut, ketika Chuyun berjalan, tiba-tiba ada suatu cahaya yang bersinar, dan ternyata itu adalah pakaian anak kecil yang membawa surat dari Liu Xiang. Liu Xiang mengatakan bersikap baiklah kepada Wu Yi, dan ia tidak berharap Wu Yi menjadi seperti dirinya. Chuyun pun berteriak dan mengatakan, jika Liu Xiang berada di sini, maka ia harap Liu Xiang keluar dan menemui Chuyun. Chuyun yang memuntahkan darah, ia pun masih ingin minum arak. Namun arak itu direbut oleh Piton Besan. Chuyun bilang Piton Besan masih kecil dan tidak bisa memahaminya. Chuyun pun meminum arak kembali dan menegaskan Liu Xiang adalah cinta sejatinya. Tapi di sisi lain Ye Qianhan adalah ibu dari Wu Yi, dan Chuyun tidak bisa mengabaikannya. Sebagai manusia, Chuyun sangat sulit. Kemudian Liu Xiang muncul dan mengatakan, perlakukan Ye Qianhan dan Wu Yi dengan baik, juga jangan memikirkan dirinya, dikarenakan sendirian saja ia akan baik-baik saja. Setelah hal itu, terlihat Piton Besan pun membawa Chuyun yang tidak sadarkan diri kembali ke pavilion Wanjian. Saat itu Xiaohu dan lainnya berlarian dikarenakan mengkhawatirkan guru mereka. Guan Yu pun mengecek bahwa pikiran Chuyun terguncang oleh lautan roh dan harus ditangani dengan baik, kalau tidak akan membahayakan. Terlihat Wu Yi pun tidak ingin terjadi sesuatu kepada ayahnya, hingga ia pun menjadi menangis. Namun Nona Qingseng langsung saja menggendong Wu Yi agar tidak menangis lagi. Terlihat saat itu Wu Yi pun melihat botol arak jatuh dari ayahnya. Setelah hal tersebut, Guan Yu pun mengobati Chuyun dengan kekuatan jiwanya. Namun saat itu Nona Qingseng pun mengingatkan Guan Yu bahwa Guan Yu perlu istirahat dikarenakan terlalu banyak menggunakan kekuatan jiwa. Guan Yu pun tidak mau gantian dengan Nona Qingseng dikarenakan ia masih bisa untuk sementara waktu. Sementara itu di luar, Wu Yi dengan marah menghancurkan botol arak yang membuat ayahnya tidak sadarkan diri. Kembali pada Guan Yu setelah ia selesai mengobati Chuyun, terlihat Guan Yu enggan menyentuh Chuyun, lalu ia pun langsung pergi dari sana. Hari-hari pun berlalu, Chuyun pun sudah sadar. Lalu terlihat di aula Wanjian, semua tetua pavilion Wanjian berkumpul, termasuk wakil dari kota kekaisaran dan juga dari lembah Qixing. Terlihat saat itu Su Jingan bilang, berkat pavilion Wanjian menang melawan istana Jiuhan, sekarang lembah Qixing tidak diperbudak lagi oleh istana Jiuhan. Nona Yuxin juga mengatakan Master Pavilion dengan baik mengumpulkan mereka di sini, yaitu untuk berkabung atas gugurnya prajurit di medan perang. Tetua kota juga mengatakan Chuyun sangat baik dikarenakan mempromosikan dan juga mendirikan rute komersial di Gurun Utara. Berkat itu hanya dalam setahun semua kota telah berkembang pesat. Perang pun tidak ada lagi dan pastinya mereka akan mendukung Chuyun. Lalu Chuyun muncul dengan aura kekuatannya yang membuat tetua kota tahu ini adalah kekuatan penguasa Gurun Utara yang sesungguhnya. Chuyun mengatakan setahun lalu ia memimpin pasukan menerobos ke istana Jiuhan dan berhasil menghabisi Ye Shusang dan juga membebaskan Gurun Utara ini dari perbudakan. Gurun Utara pun menjadi damai, bukan hanya upaya dari pavilion Wanjian, juga bergantung pada pertempuran heroik untuk menghabisi musuh. Mungkin dari mereka adalah teman dan kerabat terdekat, entah itu untuk diri sendiri atau untuk ribuan jiwa pahlawan. Chuyun menegaskan kita harus bekerja sama untuk membangun kejayaan Gurun Utara. Terlihat semuanya pun sangat mendukung Chuyun.
是振兴北荒域。 Saat itu Wu Yi terlihat tidak bersemangat. Kuan Yu pun langsung menggendong Wu Yi dan memberitahu ketika Wu Yi besar nanti, secara alami Wu Yi pasti mengerti. Sementara itu Cuyun mengingat perkataan terakhir Senior Lin yang mengatakan ia menyerahkan sisanya kepada Cuyun. Senior Lin juga bilang Cuyun harus tetap hidup untuknya. 活了，自然就会明白了。 小子，这一战 Cuyun juga mengingat ketika Cuyun Iblis mengatakan ia akan menghancurkan istana Jiuhan dan menyelamatkan Liu Xiang dengan utuh, tidak peduli kota dan manusia yang menjadi korban. Cuyun juga mengingat setelah ia menghabisi Ye Susang, ia berharap Liu Xiang membuka matanya dan melihat sikap pahlawan Cuyun yang membantai Ye Susang, juga ketika ia ditinggalkan oleh Liu Xiang. 不行，黑岩看到我战役，也即将干涸殆。 Cuyun bilang iblis hatinya adalah satu, ia pun akan membantu iblis hatinya menyelesaikan masalah yang belum diatasi. Setelah itu Cuyun yang sedang minum didatangi oleh Kuan Yu. Kuan Yu mengatakan bahwa Wu Yi sudah tidur, tapi Wu Yi menggigok kata ibu. Kuan Yu mengetahui mau bagaimanapun juga mereka adalah ibu dan anak kandung. 冬去春来，儿子，毕竟是亲，午夜睡下了。 睡下 Cuyun pun berterima kasih atas kerja keras Kuan Yu selama setahun ini merawat Wu Yi. Kuan Yu pun tidak masalah dengan hal itu, karena dari lubuk hatinya ia menyukai Wu Yi. Terlihat Kuan Yu pun ingin mengembalikan niat pedang kura-kura hitam yang ada di tubuhnya. Terlihat Cuyun pun menyetujuinya, dikarenakan Kuan Yu telah memiliki roh bela diri rubah ekor 9 dan juga memiliki warisan yang tidak terhitung. Cuyun yakin di masa depan Kuan Yu pasti akan mencapai puncak ranah bela diri. Terlebih jika fokus Kuan Yu teralihkan dengan kultivasi niat pedang kura-kura, itu pasti sangat berdampak. Hingga akhirnya Cuyun mengeluarkan niat pedang kura-kura dari Kuan Yu dan mengembalikannya ke monumen pedang. 你身负九尾仙魂。Cuyun pun menyuruh Kuan Yu tangani murid-murid yang ingin menghancurkan monumen pedang dan menjelaskannya pada orang-orang, dikarenakan pasti banyak yang ingin menjadi murid Cuyun. Kuan Yu bergumam alasan ia mengembalikan niat pedang kura-kura bukan karena niat pedang kura-kura hitam akan mempengaruhi kultivasi roh bela diri rubah ekor 9, namun ternyata Kuan Yu tidak ingin menjadi murid Cuyun dan juga tidak ingin terus berada di sisi Cuyun dengan memanggilnya guru. Karena Kuan Yu sebenarnya ingin menjadi kekasih Cuyun. 不想继续做你的徒弟，不想成为你的爱人。 Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit of Severide part ke-49-nya di season 4 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate spotnya, oke, yaitu biasa hari Selasa depan ya, atau seminggu sekali. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Selamat menjalankan ibadah puasa seperti admin dan juga lainnya. Dan semoga puasa kalian lancar ya. Dan juga jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Lonceng juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.